saya akan kutip hadis Rasul dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Suatu saat beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Kabarkan kepadaku dengan suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nar, dan dapat menjauhkan aku dari api neraka. Jadi sahabat itu kalau bertanya yang poinnya itu besar, contohnya adalah amal yang dapat memasukkan ke surga dan amal yang dapat menjauhkan orang dari neraka. Maka kemudian Rasul berkata, laqad sa'alta an azim, kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu la yasirun ala ma yassarahullahu ta'ala, dan sesungguhnya itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasul mengatakan sesungguhnya itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita memohon kepada Allah kemudahan. Jadi kalau kita mau meniti jalan menuju surga, itu juga kita mohon kepada Allah agar dimudahkan menuju surga. Teman-teman pernah baca surah Al-Lail? Di situ ada fasanu yassiruhu lil yusra, ada pula fasanu yassiruhu lil usra. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah menuju surga. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah menuju neraka. Maka penting kita minta kepada Allah agar dimudahkan menuju surga. Maka jalan yang kita tempuh, jalan yang kita perbuat, itu akan memudahkan kita. Maka kalau dalam surah Al-Lail itu Allah berfirman tentang man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dia mau memberikan hartanya dan dia mau bertakwa dan membenarkan surga, maka Allah mudahkan menuju surga. Tapi ada orang yang bakhil dan dia menganggap dirinya sudah merasa cukup, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, mendustakan surga, maka fasanu yassiruhu lil usra, dimudahkan oleh Allah menuju neraka. Artinya kalau kita ingin masuk surga, kita harus memiliki amal terlebih dahulu. Lalu ada yang bertanya, bukankah kita itu masuk surga dengan rahmat Allah? Betul, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Disitulah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan menuju surga. Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ayat ghammadaniyallahu birahmah, bahwasanya kita ini tidak bisa masuk surga tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita mohon kepada Allah, ditunjukkan yang benar adalah benar, ditunjukkan yang batil adalah batil. Setelah tahu yang benar adalah benar, agar kita bisa mengikutinya. Setelah tahu yang batil adalah batil, agar kita bisa menjauhinya. Karena berapa banyak orang yang beramal ingin masuk surga, tapi yang diamalkan bukan kebenaran, tapi yang diamalkan kebatilan. Yang diyakini bukan kebenaran, tapi yang diyakini kebatilan. Berapa banyak orang yang ingin menggapai takwa, orang yang ingin menggapai kehidupan yang abadi di akhirat kelak, tetapi mengamalkan amalan yang salah, meyakini keyakinan yang keliru. Kenapa? Karena disinilah pentingnya bagi kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak adalah hak dan anugerahkan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Jadi minta kepada Allah agar kita dapat mengikuti yang hak. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Warzuqna istinabah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Karena berapa banyak orang yang sudah tahu itu adalah hak, tidak diamalkan. Kenapa tidak diamalkan? Karena tidak ada temannya. Kenapa tidak diamalkan? Memeng. Sudah tahu dia bahwasanya itu adalah hak. Kenapa tidak dikerjakan? Tidak, meskipun dia sudah tahu, malas.
malu. Jadi kadang orang itu malu bukan pada tempatnya. Karena malu itu bisa jadi kekuatan kalau malunya dalam perkara yang buruk. Tapi malu bisa menjadi kelemahan kalau malunya dalam perkara yang baik. Jadi kalau malu dalam perkara yang baik jadi kelemahan. Mau sedekah malu, kelemahan itu. Tapi kalau kemudian mau goda istri orang malu, itu kekuatan. Sehingga dia tidak melakukan itu. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyak orang yang sudah tahu bahwa batil itu adalah batil, tapi menjalankan kebatilan. Bahkan mayoritas orang yang minum minuman keras itu tahu kalau minuman keras itu haram. Bahwasanya mereka juga tahu kalau itu memabukkan. Mereka juga ngerti kalau itu tidak baik bagi kesehatan. Kenapa mereka minum? Kenapa? Ya, jawabannya tadi kita perlu mohon sama Allah agar kita diberi kekuatan untuk dapat menjauhinya. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan. Jangan sampai kita kemudian menolak masuk surga. Jadi jangan sampai kita kemudian menolak masuk surga.